Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Triani. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang standar disasi bahasa dari mata kuliah sosial linguistik dengan dosen pengampu Ibu Jatut Yoga Prameswari, MPD. Dan di sini kami beranggotakan 5 orang, yaitu Bariroh, Devina Syahrani, dan saya sendiri yaitu Devi Triani, Alfani Dewi Ningrum, Ifdah Afifah. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Devina. Kepada Devina, saya silakan. Standardisasi bahasa. Bahasa merupakan lambang bunyi arbitrer yang dipakai masyarakat sebagai alat komunikasi, diskusi, dan bekerja sama. Setiap negara memiliki ragam bahasanya masing-masing yang kemudian dipilih dan ditentukan ragam bahasa apa yang akan mereka pakai atau dipilih untuk dijadikan bahasa nasional atau bahasa resmi dari negara tersebut. Bahasa yang dipilih itu kemudian ditentukan kembali untuk direncanakan menjadi ragam bahasa baku atau ragam standar bahasa tersebut. Kegiatan pemilihan satu ragam bahasa disebut pembakuan bahasa atau standardisasi bahasa. Apa itu bahasa baku? Bahasa baku ialah salah satu variasi bahasa yang sudah dipilih dan disepakati sebagai ragam bahasa dan dijadikan tolok ukur bahasa yang baik dan benar dalam komunikasi formal atau resmi, baik lisan maupun tulisan. Keputusan memilih satu ragam bahasa bersifat politis, sosial, dan linguistis. Dalam hal kestatusan, ragam bahasa baku tidak sama dengan bahasa nasional, bahasa persatuan, bahasa negara, dan bahasa tinggi. Bahasa ragam baku yang dipakai pada situasi resmi kenegaraan, pendidikan, buku pelajaran adalah bahasa yang sama dengan bahasa resmi kenegaraan. Bahasa baku juga ada di dalam kedaerahan seperti bahasa baku pada bahasa Bali atau Jenderal tahun 1981, bahasa Sunda menurut Widjaja Kusuma tahun 1981, dan juga pada bahasa Jawa menurut Sudaryanto dan kawan-kawan pada tahun 1992. Semua bahasa baku tersebut memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai komunikasi yang bersifat resmi dalam lingkup kedaerahan. Bahasa baku menurut beberapa pakar, Halim 1980, ragam bahasa yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian masyarakat pemakainya sebagai ragam resmi dan sebagai kerangka rujukan dan norma penggunaannya. Dittmar 1976, ragam ujaran dari satu masyarakat bahasa yang disahkan sebagai norma keharusan bagi pergaulan sosial atas kepentingan dari berbagai pihak yang dominan di masyarakat itu. Hartman dan Stark 1972, ragam bahasa yang secara sosial lebih digandrungi, lebih berdasarkan pada ujaran orang-orang yang berpendidikan di dalam dan di sekitar pusat kebudayaan atau politik suatu masyarakat tutur. Pei dan Gaynor 1954, dialek suatu bahasa yang memiliki keistimewaan sastra dan budaya melebihi dialek-dialek lainnya dan disepakati penutur dialek lain sebagai bentuk bahasa yang paling sempurna. Fungsi bahasa baku Griffin dan Matthew 1956, fungsi pemersatu, kesanggupan bahasa baku menghilangkan variasi dalam masyarakat agar dapat menyatukan masyarakat tutur yang berbeda dialek. Fungsi pemisah, sebagai pemisah penggunaan ragam bahasa di situasi formal dan non-formal. Fungsi harga diri, pemakai ragam baku akan memiliki perasaan harga diri yang lebih tinggi dibandingkan yang tidak memakainya, karena tidak didapat dari lingkungan keluarga atau kehidupan sehari-hari. Fungsi kerangka acuan, ragam bahasa baku sebagai tolak ukur norma pemakaian bahasa yang baik dan benar secara umum. 3 ciri penting yang dimiliki ragam bahasa baku. Ciri kemantapan dinamis, berwujud kaidah dan aturan yang tetap. Ciri kecendikiaan, dilakukan dengan memperkaya kosakata dalam segala bidang keinginan dan keilmuan. Ciri kerasionalan,
Kerasionalan bahasa baku sangat bergantung pada kecendikian penutur untuk menyusun kalimat secara logika dapat diterima isinya. Pemilihan ragam baku. Mulyono, 1975. Pada umumnya yang layak dianggap baku ialah ujaran dan tulisan yang dipakai oleh golongan masyarakat yang paling luas dan besar pengaruh dan kewibawaannya. Dasar atau kriteria yang dipakai dalam pemilihan bahasa baku menurut Baraja tahun 1975. Otoritas berdasar kewenangan orang yang dianggap ahli tata bahasa atau kamus. Bahasa penulis terkenal dijadikan patokan bahasa yang baik karena akan terlihat kelemahan dari bahasa. Demokrasi penentu bentuk bahasa yang benar atau tidak, baku atau tidak, harus menggunakan data statistik. Logika dalam penentuannya diperlukan pemikiran logika, dapat diterima akal atau tidak. Bahasa orang-orang terkemuka dalam masyarakat didasarkan pada orang-orang yang dapat mendatangi rakyat seperti pemimpin, guru, wartawan, pengarang, dan sebagainya. Selanjutnya, sarana pendukung pembinaan dan pengembangan bahasa baku. Pertama, pendidikan, tempat penyebarluasan pengembangan bahasa baku. Kedua, industri buku, ragam bahasa baku dapat ditampilkan. Ketiga, perpustakaan, banyaknya buku yang tersedia akan mempercepat proses pembakuan bahasa. Keempat, tenaga, diperlukan tenaga terlatih dan terdidik dalam bidang kebahasaan. Kelima, administrasi negara, kelangsungan eksistensi bahasa baku terjamin dengan adanya administrasi negara yang rapi, tertib, dan teratur. Keenam, media massa sarana yang paling mendekati masyarakat, menjamin luasnya pembakuan. Ketujuh, penelitian di bidang kebahasaan membantu kemajuan pengembangan bahasa baku. Bahasa Indonesia baku. Fonem-fonem bahasa Indonesia telah ditentukan keberadaannya, tetapi mengenai lafal atau ucapannya belum pernah dilakukan pembakuan. Lafal para penyiar RRI atau TVRI dapat dianggap memenuhi kriteria sebagai lafal baku bahasa Indonesia, namun perbedaan lafal masih kerap terjadi. Contoh bentuk lafal baku dan tidak baku. Tulisan dapat, lafal baku dapat, lafal tidak baku dapat. Tulisan enam, lafal baku enam, lafal tidak baku anem, nem. Tulisan kalau, lafal baku kalau, lafal tidak baku kalau, kalau. Tulisan semakin, lafal baku semakin, lafal tidak baku sie angkin. Tulisan menggunakan, lafal baku menggunakan, lafal tidak baku menggunakan. Tulisan subuh, lafal baku subuh, lafal tidak baku subueh. Tulisan dengan, lafal baku dengan, lafal tidak baku dengan. Tulisan pendidikan, lafal baku pendidikan, lafal tidak baku pandidian. Pembakuan di bidang ejaan bahasa Indonesia sudah dilakukan dengan proses yang panjang, mulai dari ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1901, kemudian diperbaiki oleh ejaan Swandi atau ejaan Republik pada tahun 1947, diteruskan dengan penyempurnaan ejaan yang disempurnakan, yaitu EYD pada tahun 1972. Dan direvisi pada tahun 1988. Menariknya, EYD ini juga berlaku untuk bahasa Malaysia di Malaysia dan bahasa Melayu di Brunei Darussalam, yang diatur dalam cara penggunaannya atau ejaannya, yaitu huruf, penulisan dasar kata, kata ulang, kata gabung, cara penulisan kalimat, dan penulisan unsur-unsur serapan. Contoh penulisan kata baku dan tidak baku. Bentuk baku administratif, bentuk tidak baku administratif. Bentuk baku ahli, bentuk tidak baku ahli. Bentuk baku anarkis, bentuk tidak baku anarki atau anarsi. Bentuk baku anggota, bentuk tidak baku anggota. Bentuk baku anjlok, bentuk tidak baku anjlog. Pembakuan bahasa Indonesia di bidang kosakata dan peristilahan telah lama dilakukan. Kebakuan unsur leksikal dapat dilihat dari yang pertama, ejaan yang sudah dibahas, lafal juga sudah dibahas, bentuk, tetapi begitu sama dengan bentuk baku tapi gitu, bentuk tidak baku.
Yang keempat yaitu sumber pengambilan. Disebut tidak baku jika kosakatanya adalah kosakata daerah dan bukan kosakata baku. Contoh, kata tidak ada uang adalah kata baku dan enggak ada duit adalah kata tidak baku. Mungkin hanya itu saja materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Untuk kelebihan dan kekurangannya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.